Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Untuk memulai saat teduh kita pada pagi hari ini, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu untuk perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami berterima kasih karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesegaran baru yang membawa kesegaran dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami mau memuji dan menyembah-Mu, serta mau mendengarkan suara-Mu lewat renungan firman nanti. Mohon tutup bungkus peralatan yang kami pakai, wifi, internet, laptop, dan Zoom yang kami pakai dengan kuasa darah-Mu. Kami juga mau tutup bungkus anggota dan pelayan yang akan mengisi saat teduh pada pagi hari ini dengan kuasa darah-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu pada mereka Tuhan, supaya mereka bisa melakukan dan memberikan renungan dan memuji menyembah-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ini semua kami mohon lewat pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Pada pagi hari ini, Yesaya 12:4 ayat 4 dan 5 berkata, pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmurkanlah bagi bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani
Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini di tempat kami masing-masing kami boleh memanggil namamu. Kami boleh bersyukur kepadamu. Engkau bekerja melakukan segala sesuatu demi kebaikan untuk kami Tuhan yang mengasihimu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Roh Kudus, bawa kami, hati kami, kerinduan kami pada pagi hari ini untuk boleh menyembah Allah yang kami sembah. Hadirlah di tempat kami masing-masing ya Roh Kudus. Berhembuslah di tempat kami dengan kuasa-Mu. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah,
berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat
Besarlah di setiamu Tuhan. Inna la 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 Yang layak sebab namamu Kami sembahkan pujikan Engkau. Yara marakaranio shera karanara marakaranio. Terpujilah Engkau, terpuji namamu Tuhan. Pujilah namamu, tinggilah namamu. Yara karanana marakaranio Yara marakaranio shere karanana marakaranio. Yara karani shente marakalana marakarani shentere kalala marakarani shentere kalala. Yara karanana marakarani shentere kalala marakarani shentere. Yara karanana marakarani Yara karanana marakarani Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah anak-Mu Astrid. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16a. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula, dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika malam hari, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka. Mulailah dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka mendapatkan masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat."
dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa yang berkasih karunia, mampukan kami melihat ayat permenungan pagi ini sebagai dasar dan prinsip kami dalam melayani-Mu dan sesama. Tidak iri, menghitung, dan juga membandingkan. Mampukan kami menabur dengan tulus. Mampukan kami menanam tanpa mengeluh, tanpa mengharapkan sesuatu yang bukan menjadi hak kami. Menyadari bahwa setiap yang kami lakukan bagi Bapa adalah benar seperti itu. Tidak ada niat tersembunyi untuk dilihat Bapa lebih lagi. Bapa, mampukan kami untuk tidak melihat dan hanya menantikan upah. Mampukan kami setia pada prosesnya saja. Mampukan kami rendah hati Bapa. Mampukan kami melakukan pekerjaan-pekerjaan. Mampukan kami bersyukur. Amin. Ketika malam hari, Tuhan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun masing-masing mendapatkan 1 dinar juga. Tuhan menggaji pekerja-pekerja itu sama rata, 1 dinar untuk semua pekerja. Tidak melihat berapa lama mereka telah bekerja. Mengenai ayat yang baru saja kita dengarkan, seperti apakah tanggapanmu, saudaraku? Beberapa dari kita tanpa sadar juga sudah berlaku seperti para pekerja yang telah terlebih dahulu bekerja. Kamu yang merasa sudah bekerja untuk Bapa dari lama. Kamu yang merasa sudah memberikan usaha yang lebih besar dibandingkan yang lainnya untuk membangun dan berkarya di ladang anggurnya. Kamu yang merasa sudah membelanya habis-habisan dengan acara-acara perlayanan, mengadakan seminar, retret, pengajaran, doa, melayani dalam gereja, juga komunitas, dan lainnya, hingga mengurangi jam tidurmu, mengalahkan kegiatan-kegiatanmu yang lain, mengurangi jam bersama dengan keluargamu, hingga terkuras habis dayamu hanya untuk Dia. Dan kamu direspon dengan cara yang sama, dibayar sama dengan orang-orang yang baru saja mulai melayani. Adilkah itu bagimu, saudaraku? Mari dengarkan. Setiap orang memiliki hak yang sama. Pintu rumah Bapa yang ada di dalamnya terdapat keselamatan, terbuka, tanpa kecuali, bagi semua orang yang percaya. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ibrani 7 ayat 25. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Dan Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal.
Dan setiap orang dipanggil berdasarkan waktu Bapa. Mereka ditempatkan sendiri-sendiri dan dipakai secara luar biasa berdasarkan kelebihannya, berdasarkan panggilannya. Jauh sebelum kita dipanggil, Bapa sudah merancang hidup kita dengan teramat baik. Kebaikan-kebaikannya selalu baru. Di saat kita belum sepenuhnya sadar siapa yang baik di balik semuanya ini. Roma 5 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapa tidak pernah menakar agar kita hanya menerima 10 saja kebaikan hatinya seumur hidup. Atau mungkin 100, 1000 kali. Ia tidak berhitung. Hendaklah kamu seperti Bapa, tidak berhitung untuk pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan untuk Dia. Tidak berhitung untuk waktu-waktu yang dengan sadar kamu berikan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Tidak berhitung dan berhentilah membandingkan dirimu dan pelayan Bapa yang lainnya, dirimu dan jemaat Tuhan yang lainnya. Dalam Matius 20 ayat 3 sampai dengan 7. Dalam satu hari tuan rumah pergi keluar beberapa kali dan menemukan beberapa orang yang menganggur. Dan ia mengajak mereka untuk bekerja di ladang anggurnya. Lihat, Tuhan itu mempersilahkan siapa saja bekerja di ladangnya. Ia memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ditemuinya. Kita yang ada dalam keadaan tanpa pekerjaan, kesulitan, dan berkekurangan untuk datang bekerja tanpa ia persulit. Ia tidak mencurigai satupun dari kita yang mungkin saja bisa mencuri hasil panennya, yang mungkin saja bisa merusak ladang anggurnya karena ketidakpandaian dan ketidakmampuan. Ia tidak memilih siapa yang layak. Tidak. Ia tidak melakukan hal-hal tersebut. Ia memberi semua dari kita berkat-Nya. Marilah kita merenungkan, adakah diriku pantas merasa lebih baik dibandingkan yang lainnya? Mengapa aku merasa lebih baik dibandingkan yang lainnya? Dan dengar, kita justru seharusnya merasa lebih beruntung karena terlebih dahulu diajak Bapa bekerja di ladang anggurnya. Karena hidup tanpa Bapa, itulah yang teramat sulit. Bapa kini tengah memandangmu dengan mata tertuju kepada matamu, dengan tubuh yang terarah penuh kepadamu. Suaranya lembut, namun bernada sedih, sekalipun tegas. Anakku, mengapa hatimu penuh dengan iri hati? Tidakkah baik bagimu untuk diam mendengar, mengerjakan apa yang menjadi bagianmu, dan bersyukur atas segala sesuatu yang telah kuberikan? Mengapa kamu merasa berhak menerima lebih dibandingkan yang lainnya? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu Bapak yang terkasih dan saudaraku,
kita akan tutup saat teduh pagi ini. Allah Bapa yang penuh cinta, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami dan juga sudah memberikan firman yang ditaburkan oleh anak kesayangan-Mu Astrid. Mampukan kami ya Bapa untuk selalu rendah hati, selalu ingin dekat dengan Engkau, dan mampukan kami untuk selalu rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, saat ini bentuklah bejana hati kami, agar kami selalu ingin melekat kepadamu. Setiap pagi Engkau panggil kami Bapa, dan biarlah sabdamu hari ini akan menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Bapa, kami juga mau serahkan Pak Paulus dan Ibu Vila yang setia mendampingi kami, yang selalu ada di setiap kegiatan kami. Berkatilah keluarganya, usahanya, dan juga apapun yang mereka kerjakan, Bapak. Berikan mereka juga kesehatan, dan juga berkatilah setiap pelayanan mereka. Allah Bapa yang baik, mampukan kami semua yang hadir di Zoom ini untuk tetap rendah hati, untuk tetap selalu ingin dekat dengan Engkau. Marilah kita tutup dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto bersama. Mari kita foto. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.